Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang pembuatan kartu SPP ya, kartu SPP. Saya sudah login, saya sudah berada di loginnya operator. Di login ini kita akan buat dulu menunya di tagihan show milik operator, kemudian ada tagihan kartu SPP ya. Kartu SPP. Kita tinggal klik di sini, nanti muncul kartunya. Ini saya copy paste juga dari invoice kemarin ya. Jadi invoice kemarin kita copy paste. Kemudian di sini kita biarkan saja pakai headernya. Nama siswanya juga tetap ada, tinggal kita tampilkan di sini item tagihannya. Untuk menampilkan item tagihannya, kita buka kartu SPP controller. Di sini kartu SPP-nya kita keluarkan dia dari dari rute operator ya, karena kartu ini nanti harusnya bisa dilihat oleh si wali juga. Oke, kayak gini, tinggal tambahkan middleware out. Oke, kita simpan, kita coba refresh. Karena berubah URL-nya, kita ulang lagi. URL-nya tidak ada operator lagi ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut edit. Nah, kartu SPP ini kan biasanya ada tanggal mulainya ya, ada tanggal mulai sama tanggal sampai kapan ya. Misalnya dari bulan semester itu dari bulan berapa ya? Dari bulan September ada, dari bulan Juli juga ada. Nah, kita buat dulu. Saya buat di helper. Di helper ini di bagian atas ini saya buat function bulan SPP. Saya return dalam bentuk array. Kita return itu misalnya dari bulan berapa ya bagusnya, misalnya bulan Juli ya, ini sesuai kartunya masing-masing ya. Juli bulan 7, 8, 9, 10, 1 sampai 6. Oke, seperti ini. Jadi dari bulan 7, 8, 9, 10, 12, 1 sampai 6. Oke, nama functionnya bulan SPP. Kemudian di sini di tagihan ini dia tidak lagi berdasarkan siswa ID, udah benar siswa ID, berarti ini saya tidak pakai. Ini kita pakaiin saja siswa langsung. App model siswa, find or fail siswa ID. Oke. Kemudian untuk tagihan kita buat dulu tagihan kosong sama dengan seperti ini. Kemudian kita buat ini nih, bulan SPP S bulan, kita buat perulangannya, perulangan. Kalau kita panggil DD bulan, kita panggil bulan SPP, harusnya muncul data arraynya di sini nih dari tanggal 7. Nah, ketika kita gunakan perintah for each, kita dapatkan variabel bulannya yang dimulai dari bulan 7. Kita coba nih bulan 7 ya. Nah, di dalamnya kita buat query tagihannya ya, query tagihannya kita buat di sini. Ini bulannya kita masukin arraynya. Kemudian di sini tagihan where siswa ID, siswa ID, where year sama dengan tahun, where month sama dengan bulan berdasarkan bulan perulangan. Kemudian kita gunakan query first. Nah, di sini masih ada yang keliru sedikit ya, karena kan kalau dia tagihan 2022
ini tagihan 2022. Ketika nanti bulannya bulan 1, berarti kan tahunnya nambah jadi 1 ya, 2023 gitu. Jadi saya buat tahun. Oke, pertama tahunnya kita buat di sini dulu, tahun sama dengan request tahun. Kemudian di bawahnya jika bulan sama dengan 1, tahun sama dengan tahun plus tahun tambah 1 maksudnya, atau tahun sama dengan tahun tambah 1. Jadi tahunnya itu nanti ada tahun 2023 ya. Oke, ini saya komentari dulu, kita coba tampilin dulu saja. Kita coba tampilin bulan tahun. Ini ya, bulan tahun. Kita coba refresh. Harusnya 78 nih 2022, 1 2 3 sampai 6 2023. Oke, ini udah benar. Oke, ini sudah benar, udah. Baru kita query. Ini tidak lagi request tahun, tapi pakai tahun saja. Nah, kalau dia nol berarti tagihannya belum ada ya, belum ada. Oke, kemudian kita didih variabel tagihan. Kita lihat isinya dulu ya. Kita mau mastiin isinya tuh harusnya ada array, key-nya adalah bulan, isinya adalah tagihan ini. Oke, nah ini tagihannya cuma ada untuk bulan 12, yang lain masih nol ya, yang lainnya masih nol. Yang kalau nol kan berarti tagihannya belum dibayar ya, belum ada tagihan gitu maksudnya. Oke, ini udah selesai, tinggal tagihannya kita kirim dalam bentuk tadi apa sih bentuknya, collection ya. Bentuknya tadi kan bentuk data itu di Laravel tuh ada collection, ada array. Ini array, kita boleh ganti jadi collection, collect gini tagihan. Oke, kita refresh. Oke, kalau sudah tinggal kita perbaiki, ini dihapus saja. Oke, ini sebenarnya bisa disederhanakan if-nya ya. If-nya bisa, tapi biar aja nambah. Oke, saya lanjut di sini. Berarti nama siswa sudah benar. Nah, item tagihan nih yang error nih. Oke, di sini dia error. Nah, disinilah yang kita perbaiki. Ya, kita perbaiki ini berdasarkan tagihan. Kemudian kalau kita mau buat dia nol, sebentar. Ini tutup saya. Bulannya itu masih dalam bentuk bulan apa ya namanya ya, bulan 1 2 3 ya, angka. Kita maunya bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Bisa saja nanti dia kita buat seperti ini. Saya buat dulu di helpernya. Oke, function ini hapus nama bulan. Oke, kita masukkan bulannya. Kita buat di sini ubah nama bulan misalnya. Oke, kita buat nih bulannya mulai dari bulan sama dengan ini angka ya, angka. Bulan sama dengan array. Oke, nama bulan sama dengan array. Array itu kan dari 0 nih. Kalau 0 berarti dia kosong. Nah, kalau 1 berarti dia Januari. Oke, ayo autopilot. Oke, Februari, Maret, terus oke. Kita bisa konversi pakai karbon sebenarnya ya. Kalau pakai karbon tuh nanti aja lah, kita belajar buat function dulu ya. Ini Juli, 8 Agustus, 9 September, 10 Oktober,
Desember. Oke, return nama bulan, angka. Jadi tidak perlu pakai if ya, jadi pakai array saja. Kalau kita masukkan di sini 1, maka dia akan nampilkan bulan Januari. Kalau kita masukkan di sini 2, maka dia nampilkan bulan Februari. Ya. Oke. Masih di sini tadi, ini arraynya kita buat dia gini saja. Nah, di sini kita buat array bertingkat, ya, array bertingkat. Tagihan dulu. Saya buat dulu arraynya di sini. Kita buat variabel array di bagian atas dulu. Array data sama dengan array data, enggak usah kita array data saja, sama dengan kutip aja. Array data sama dengan bulan, dolar bulan, tahun, dolar tahun, tagihan, dolar tagihan. Oke. Nah, ini baru dia menyimpan data, disimpan semuanya dalam variabel array. Oh, ini benar nih. Oke, simpan tagihan. Ini udah selesai. Coba kita edit lagi ya. Kita mau lihat bentuk array data itu seperti apa. Oke, kita refresh. Nah, bulan 7 2022. Nah, 7-nya kita rubah nih pakai function ubah nama bulan tadi. Oke, seperti ini. Oke, kita refresh lagi, harusnya muncul bulannya Juli. Kok Juli ya sih? Nah, ini salah. Oke, bulan Juli 2022 tagihannya 0, belum dibayar. Kalau 0 berarti ya. Oke, ini juga. Ini tagihan tahunnya. Oke. Berikutnya kita mau langsung saja. Saya lihat dulu bentuk SPP itu gimana sih. Kartu SPP sekolah. Misalnya kita pakai yang seperti ini saja, bulannya, kemudian tanggal bayar, kemudian tabungan wajib. Ini kita itemnya tidak pakai ya, itemnya tidak kita pakai. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah, ini kita maunya langsung total, karena kalau pakai item ini nanti akan panjang dia. Bulan, nah nih kayak ini lebih cocok nih ya. Oke. Berarti kita cuman butuh besaran tagihan. Besaran tagihan itu berarti di sini ada total tagihan, total tagihan. Kemarin udah kita buat ya. Atau 0 kalau dia tidak ada. Oke, kita coba refresh dulu, kita lihat datanya. Ops, kita DD dulu ya. DD array data. Kita lihat yang di sini Juli tagihannya 0, statusnya berarti ya, status itu berarti kalau tagihannya gimana cara buatnya. Cara buatnya tuh gini, buka kurung, kalau tagihannya sama dengan 0 maka statusnya status tagihan ya, status tagihannya itu pakai true false saja kita buat nih. Beda kalau status bayar kan sudah dibayar sama belum dibayar. Kalau status tagihan itu kalau dia 0 berarti tagihannya belum ada, false, kalau tidak maka dia true. Nah, sama satu lagi nih, status pembayaran. Kalau status pembayaran itu kan ada di tabel tagihan ya. Kita lihat dulu. Di tabel tagihan. Untuk seingat saya ada status lunas atau apa, saya lupa. Oke, ada status nih. Statusnya ada angsur baru lunas. Oke. Ini udah bisa langsung tagihan
bentar. Status pembayaran itu jika tagihannya 0, maka statusnya belum bayar. Jika tidak, maka status ini status saja, munculkan statusnya ya. Ini kan di sini kolomnya kan status saja. Oke, ini status tagihan, status pembayaran. Oke, ini yang dikolek bukan tagihan tapi array data. Nah, coba kita refresh. Harusnya ada 12 perulangan ya di sini. Tinggal di sini kita buat loop iteration. Di sini misalnya bulan tagihan, kita lihat format yang di internet tadi, total tagihan, center. Ini kita buat jumlah tagihan aja, jumlah tagihan, kemudian paraf, kemudian keterangan. Oke, nomor sudah. Nah, kalau bulan tinggal tampilkan tadi bulan. Di sini ada bulan ya, bulan tahun ya. Berarti kalau mau tampilkan dua-duanya, bulan spasi item tahun itu. Kemudian di bawahnya setelah bulan jumlah tagihan. Jumlah tagihan tuh diambil dari total tagihan. Item total ini array kalau saya tidak salah nih, sebentar. Ya, datanya dalam bentuk array. Kalau dalam bentuk array itu dia diaksesnya bukan kayak gini, tapi diaksesnya seperti ini. Nah, oke. Kalau datanya dari Eloquent, dia dalam bentuk collection. Salah. Oke, kita coba lagi. Oke, ini sudah. Jadi nomor, bulan, kemudian ini bulannya, ini parafnya, ini berarti belum dibayar karena memang kan programnya kan baru dibuat bulan Desember ya. Harusnya kan ini sudah ada data semua nih. Kemudian paraf keterangan, kayaknya udah tepat, udah benar nih. Oh, ada tanggal bayar, harusnya tanggal bayar. Tanggal bayar itu biasanya sesudah paraf aja. Tanggal bayar. Oke, kalau mau tampilin status boleh juga status bayar berarti ya. Oke, ini udah selesai. Tinggal kita modif saja tabelnya. Tabelnya itu biar bagus. Ini heading, ini kita copy aja nih. Kita copy, kita cut, kita buat TR baru, kemudian dibuat TD baru, pastekan. Cool span 2 dulu, kita buat table baru dipaste. Oke, simpan, kita coba refresh. Oke, kemudian tabelnya kita kasih width 100. Oke, sudah. Ini harusnya bukan TD, lebih tepatnya sebenarnya TH. Oke, TH. Nah, udah. Tanggal bayar. Nah, tanggal bayar belum kita buat nih. Tanggal bayar ini bisa saja kita ambil, kita buat lagi di sini tanggal bayar. Tanggal bayar. Tanggal bayar ini diambil dari status dari tagihan tanggal pembayaran ya. Yang repotnya kalau dia angsur gitu. Maka tagihan nih, di tagihan kan tidak ada tanggal bayar. Tanggal bayar itu adanya di pembayaran. Di sini tanggal bayar. Nah, kita lihat dari tagihan ke pembayaran itu relasinya has many karena dia bisa angsuran. Berarti kita buat saja misalnya, gimana ya caranya, sebentar kita pikir dulu. Jika ini salah, bentar, kita buat di atas saja. Berarti di sini if tagihan
tagihan apa namanya, status tidak sama dengan baru. Nah, kalau statusnya tidak baru berarti kan dia sudah bayar tuh, baru kita ambil pembayarannya. Pertama, tanggal bayarnya kita kosongin dulu. Oke, baru di sini tanggal bayar sama dengan tagihan pembayaran first, kita ambil tanggal bayar. Tanggal bayar. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi tanggal bayar. Oke, tanggal bayarnya dapat dari sini. Oke, kalau kita mau tampilkan berarti kita tampilkan di bawah jumlah tagihan. Berarti di sini kita hapus saja format ini, item tanggal bayar. Coba refresh dulu. Oh, read property status on null. Ini ada status baru nih. Berarti ada dua kondisi, karena tagihannya nol, jadi dia tidak bisa ngambil statusnya. Kalau saya tidak salah di PHP terbaru dia bisa gini. Dia bisa gini. Nah, oke. Oh, kondisinya aja yang kita buat dua ya. Jadi jika tagihan tidak sama dengan nol dan statusnya tidak sama dengan baru. Nah, gini. Ini tinggal kita buat formatnya yang simple saja di y nya pakai y yang 2 saja. Oke, simpan, tarik refresh. Oke, ini sudah muncul. Udah, tinggal nanti dipercantik lagi saja tabelnya. Ini misalnya saya kasih dia kelas table tagihan, kemudian bentar, kita kasih kelas CSS nya seperti ini, titik. Nah, baru kita atur, misalnya kita mau atur th nya kita kasih background gini. Oke, refresh. Oke, sudah benar. Kita kasih padding biar lebih bagus, 4px. Oke, th udah benar nih. Th nya kita pakai ya. Oke, lebih bagus. Kemudian td. Oke, kita setting juga untuk td nya. Kalau td nya backgroundnya biasa saja, tidak usah pakai background, cukup pakai padding aja. Oke, ini sudah kelihatan jarak ya. Kemudian tabelnya kita kasih border lah kayaknya biar lebih bagus. Table tagihan border 1px solid black misalnya warna bordernya. Oke, th nya sama, kita kasih border juga, td nya juga sama. Kayaknya kita kasih cuman satu saja ya, border apa namanya, ada namanya border collapse, saya lupa. Ini cell padding, cell spacing, berarti di sini kita kasih cell, oh enggak ada ya cell padding ya, padding enggak ada. Nih border collapse, border collapse. Oke, nah ini baru oke. Ini sudah, tinggal nih kenapa paraf dan keterangan tidak muncul. Oh, karena td nya belum kita buat ya, yang paraf ini kan baru sampai tanggal bayar, harusnya ada td lagi. Kita kosongin saja dulu, satu lagi. Oke, nah ini udah jadi nih kartu SPP nya. Jambi mengetahuinya tuh kita kasih br, kita kasih jarak 1. Oke, ini udah jadi. Tinggal kalau orang mau download seperti biasa kartu SPP output PDF. Nah, nanti tinggal kita, ini belum codingnya belum kita buat ya,
codingnya belum kita buat. Cetaknya oke, langsung cetak seperti biasa, tinggal download PDF. Kenapa dia tidak mau? URL current output PDF. Download ini dia tidak mau karena dia tidak membawa ID-nya ya, tidak bawa ID, yang dibawa hanya patch-nya saja. Nanti kita coba cari dulu Laravel current URL with query string. Kita mau dapatin get request URI. Oke, udah ada yang pakai URL ya, full URL ini kayaknya nih. URL bukan current tapi full URL, tambahkan n. Kita coba dulu. Oke, sorry. Oh, full URL malah tidak ada di helpernya. Full URL ini adanya full aja ya, tidak ada. Coba cek, saya lupa ini harusnya ada di dokumentasi Laravel ya. Oke, full aja, coba diklik, harusnya dia otomatis nambahin di sini n output ya. Jadi nah, output sama dengan PDF. Ini udah benar. Oke, ini sudah benar. Siswa ID tahun 2022 dan output sama dengan PDF. Oke, tinggal di sini kita modif query siswanya berdasarkan, kita lihat kode yang kemarin, invoice controller kemarin. Nah ini, oke, ini kita copy, kita pastekan di sini. Outnya Ctrl I kayak biasa. Nah ini kita sekarang ini kan dia pakainya tagihan, sementara modelnya siswa. Model kita kan ini ya. Nah ini, oke, nih. Nah jika dia wali, maka yang berdasarkan wali ID-nya, supaya wali itu tidak bisa melihat SPP milik orang lain. Ini saya buang aja nih. Oke, kita import saja. Lihatnya panjang-panjang tuh kurang enak ya. Jika loginnya aksesnya wali, maka siswa itu bukan define or fill, tapi where wali ID, out ID. Oke, baru siswa, baru ya first or fill. Nanti saya bahas nih beda first or fill apa. Oh ini where nih, where siswa ID. Oke, di Laravel 6 kayaknya ini tidak ada ya. Harusnya dia pakai out ya, out gini sih kayaknya. Out user gini. Nah, kali ini kan harus ngimpor nih ya. Jadi jika aksesnya wali, ambil yang berdasarkan wali ID dan berdasarkan siswa ID, lalu first or fill. Harusnya sama saja nanti outputnya. Oke, kita turunin ke bawah seperti ini. Tahun, array data sudah oke, ini sudah oke. Kita coba. Kemudian returnnya, nah returnnya ini kartu SPP ini kita pindahkan dulu keluar, jangan di folder operator, karena dia kurang tepat kalau di folder operator. Kita pindahkan dia ke view, pastekan ke view-nya, paste. Oke, di sini kita perbaiki, operatornya kita hilangkan. Kemudian kita lihat invoice controller, bagaimana cara PDF-nya. Ini kita copy. Oke, kita pastekan di sini. Jika output PDF, maka impor PDF. Kemudian view-nya adalah kartu SPP underscore index. Ini bukan compact tapi data. Oh sorry, ini kita copy nih. Copy, ini kita pastekan di sini. Oke, ini baru kita buat kartu SPP, nama siswanya. Oke, kemudian tahunnya, bukan bulan ya, langsung saja tahun berapa misalnya. Tahunnya tuh berdasarkan request tahun.
Oke, kita coba stream dulu. Oke, kita klik download kartu, maka harusnya muncul kartunya. Nanti tinggal dicetak, tinggal di paraf. Oke, udah selesai. Oke, kita ganti jadi download ya, supaya dia ke download. Kartu SPP Unjani Indah Permatasari tahun 2022 ini udah selesai. Oke. Nah, berikutnya udah selesai, tinggal kita tampilkan ini di loginnya si Wali ya. Sekarang kan login sebagai operator nih. Saya coba logout, kemudian saya login sebagai Wali misalnya. Walinya kemarin Uwais 12. Nah, kita mau di sini misalnya kartu SPP, boleh saja. Jadi bebas kita mau nampilin di mana, bebas selama dia bisa bawa ID dan dia bisa bawa tahun ya di URL-nya. Oke, kita coba lihat nih. Di tagihan show, saya mau buat di sini aja nih. Jadi begitu dia klik detail, nanti ada kartu SPP di mana sih? Di bawah sini aja ya, di bawah sini. Berarti di siswa show punya Wali. Sebelum total tagihan di bawah. Berarti di bawah table nih. Nah, ini kita buat link nih. A blank B rute kartu, nama linknya saya lupa. Kita lihat di sini. Nama rutenya itu kartu SPP index, kemudian kita masukkan ID-nya, model ID, ini siswa ID sama dengan model ID, kemudian tahun sama dengan tahun sistem saja, date Y. Oke, jadi kalau sekarang tahun 2022 dia otomatis ngambil tahun 2022 gitu. Oke. Nah, ini mana dia linknya? Linknya kita buat dulu namanya di sini. Namanya adalah download kartu SPP. Download kartu SPP. Ini dihapus saja. Refresh. Ini sudah ada. Tambahkanlah biar agak cantik, kita tampilkan PDF kelasnya va PDF font awesome. Oke, kasih spasi sedikit. Oke, udah selesai, tinggal kita klik, nanti harusnya dia masuk. Ups, kenapa dia error? Siswa ID 40 tahun 2022, kolom tidak. Siswa where Wali ID, kok tidak ada Wali ID di tabel siswa? Aduh, saya lupa nih. Ini kan harusnya ada Wali ID. Oke, kita lihat saja kartu SPP controller. Dan jika login sebagai Wali, jika hak aksesnya Wali, siswa where Wali ID berdasarkan user ID si walinya. Oh, ini salah, bukan siswa ID ya, where ID. Nah, gini, karena kan dia kan di tabel siswa. ID ini maksudnya ID yang ada di tabel siswa. Kalau find or fail itu otomatis dia where ID, dia otomatis mencari berdasarkan primary key-nya, seperti itu. Oke, kita refresh lagi nih. Ini udah selesai. Cetak bisa. Kalau dia mau lihat punya siswa lain, misalnya dia main di URL seperti ini, harusnya dia tidak ditemukan. Oke, ini udah benar. Atau biar lebih jelas nih kartunya, boleh kita taruh saja linknya di tempat lain ya. Misalnya di copy, ditaruh di atas saja boleh juga, di sini misalnya. Oke, yang bawah kan tidak jelas nih, di sini boleh. Nah, oke, udah selesai. Kalau di sini kita mau tambahkan kartu SPP juga boleh. Jadi begitu dia klik nama siswa muncul kartu SPP. Kalau dia klik data pembayaran muncul data pembayaran. Jadi ini sebenarnya bebas. Di sini juga boleh. Saya buat di sini misalnya kita tambahkan satu lagi di siswa index.
Ini hanya masalah mempercantik tampilan-tampilan saja ya. NISN tidak saya tampilkan. NISN ini satu saja, satu paket saja dengan namanya. Oke, kita pakai div saja, kemudian di bawahnya NISN. Oke, gini aja, gini kan masih banyak kosong nih space-nya, baru kita tampilkan kartu SPP. Nah, di sini berarti di sini ya, di sini TD, masukkan link tadi nih, siswa show punya wali, copy tadi, copy. Oke, pastekan di sini. ID-nya dapat dari item ID. Oke, tarik refresh. Nah, ini udah muncul. Ini tidak perlu download, berarti udah download saja karena kan udah jelas namanya kartu SPP. Dia klik muncul kartu SPP, dia klik muncul kartu SPP. Kalau ini dia klik muncul detail data siswanya. Oke, kayaknya digeser kebalik nih. Kartu SPP dulu. Oke, nah di sini baru biaya sekolah, karena ada icon detail ini ya. Oke, oh, ini masalah selera saja, silakan nanti di modifikasi masing-masing. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.